Kaulah kekuatanku, penolong dalam hidupku. Ku nyanyikan kebesaran-Mu, ajaib segala perbuatan-Mu. Ku nyatakan Engkau berkuasa, Raja segala raja. Kaulah kekuatanku, penolong dalam hidupku. Ku nyanyikan kebesaran perbuatan-Mu. Ku nyatakan Engkau berkuasa, Raja segala raja. Ajaib perbuatan-Mu, kan ku nyatakan berkuasa, Raja segala raja. Nyatakan Engkau berkuasa, Raja segala raja. Segala raja. Jingle bells, oh jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in the one-horse open sleigh. Oh, jingle bells, the jingle bells, the jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in the one-horse open sleigh. Yo, halo guys. Wah, semua Natal gue tegang ini. Tuh, nyak dapat rasa. THR so cair. Aduh, belum. Ih, masa belum? Mau balibur dong. Balibur di mana kan gagal? Bongkor, Jo. Ah, boleh sih. Boleh doh, sadap itu. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. Hai, lu pasti sekali ini Ngoni guys. Aduh, kayak apa Dang? Lu bikin kopi, asli sekali ya.
kan ya? Kesya turun ke sini yuk. Kalau ini Dang, cewek cantik ini udah pakai apa? Biasa, ada baking kuku supaya cantik itu kuku mau Ih, Natal. cantik, Kang. Kita buat dan Kesya boleh pakai akang. Boleh, sebentar nih. Oh iya, di sini ya. Kalau yang tiga bidadari dan di tengah ini udah pakai apa? Ada baking Oh, cookies, cookies. Cookies Udah paling enak, Kang. Duh, enak Berapa sekali. cookies dan ada baking? Baru 12 toples. 12? Banyak Banyak sekali itu. Satu kok di rumah boleh? Boleh, siap. Oke Dan apa deh. sih Are? Lanjutkan nih. Kesya, orang sibuk sekali Kang. Iya, sibuk Persiapkan sekali. Natal. Tuh mau tanya, kalau bapak, ibu dan teman-teman di sini lagi sibuk apa Dan? Ada yang suka bikin cookies Natal? Sudah ada? Belum. Belum? Masih banyak yang Aduh, iya baking juga siang. So beli baju baru? baju. Belum Le? Lagi. Beli Jo guys. Oke? Oke? Lagi beliin ya? Oke. Mantap. Kesya kurang lihat. Ayo. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon a bell will start, and the thing that'll make him ring is the carol that you sing right within your heart. Sure, it's Christmas once more. Wah, udah kerasa banget nih vibes Natalnya. Lampu-lampu udah pada nyala. Lagu Natal kedengeran di mana-mana. Iya enggak? Bener ya? Ada satu lagi nih, ada kayaknya ada aroma cookies mentega kayaknya. Oh iya ternyata. Ya. Aku juga nih super sibuk latihan drama Natal, latihan vokal, terus persiapan Natal gereja juga. Wah, full schedule deh pokoknya. Aduh. Shalom. Shalom. Lagi pada sibuk banget nih. Apa sih? Biasanya. Mau Natal deh baju baru. Sibuk-sibuk begini. Sebenarnya siapa sih yang kita sambut? Kakak-kakak, apakah Natal itu hanya tentang kue Natal, hadiah Natal, liburan, atau mungkin selfie di depan pohon Natal kita yang cantik banget, bener gak? Ya, tapi sometimes kita tuh lupa bahwa Jesus is the reason for this season. Natal bukan hanya tentang kemewahan dan kesibukan, tetapi Natal adalah tentang kelahiran Sang Juru Selamat bagi kita semua. Lihat deh keadaan dunia kita sekarang ini. Begitu banyak kriminalitas, kerusuhan di mana-mana, bencana alam, bahkan ekonomi yang lagi nggak stabil. Dunia sedang haus akan damai dan pengharapan. Tapi Yesus datang untuk membawa damai itu supaya setiap kita bisa memperoleh kasih dan sukacita sejati. Kakak tahu nggak? Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Come on. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other.
terlalu fokus di hal-hal yang lain sekarang. Iya, ternyata Yesus adalah esensi Natal yang sebenarnya. Ah, betul juga. Tuh orang lupa deh esensi Natal yang asli itu apa. Nah mari Jo, terang sambut Natal bukan cuma dengan dekorasi, tapi dengan hati yang bersyukur dan bersuka cita menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Betul banget, Yesus adalah hadiah terbesar bagi kita semua. Karena Jesus is the reason for the season. Kalau begitu, mari kita sambut kelahiran Tuhan kita. Sing out, the Lord is near. Build him a temple here, a palace of praise, a throne of thanksgiving, made for the King of Kings. Sing out a joyful song, His love goes on and on. When praises abound, His glory surround us, filling His temple here. Sing out, the Lord is near. Yeah. Sing out, the Lord is near. Build Him a temple, a palace of praise, a throne of thanksgiving, made for the King of Kings. Sing out a joyful song, which goes on and on. When praises abound, glory surround us, filling His temple here. Sing out, the Lord is near. Sama-sama. Sing out, the Lord is near. Build Him a temple, a palace of praise, a throne of thanksgiving, made for the King of Kings. Sing out a joyful song, His love goes on and on. When praises abound, His glory surround us, filling His temple here. Sing out, the Lord is near. Sama-sama. Sing out. Merry Christmas. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Mari kita sambut Sang Raja damai kita. Mari kita puji namanya. Haleluya. Yeah. Kita bersyukur. Kita punya Allah yang luar biasa. Haleluya. Mari. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Haleluya. Mari kita puji namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia nama, puji Hosana,
puji hosana, mulia namanya. Haleluya. Mari kita sambut sang Raja. Mari kita sambut sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha kuasa, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji hosana, puji hosana, puji hosana, puji hosana, mulia nama, puji hosana, puji hosana, puji hosana, mulia nama. Mari coba Tuhan tepuk tangan sama-sama. Puji hosana, yeah. Puji hosana, puji hosana, mulia nama, puji hosana, puji hosana, puji hosana, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya. Haleluya. Pujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Sebab saya percaya bahwa hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan buat saya dan saudara. Amin. Mari bersama kita mau sambut Raja di atas segala raja. Mari bersama katakan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Katakan hari ini. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Suka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita Jemaat Silbang katakan. di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Rayakan kehadiran Tuhan, Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan, Dia yang layak dipuji. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka
lebih meriah bagi Sang Raja. Come on. Haleluya. Sebab hari ini jemaat Tuhan telah lahir bagi kita Sang Juru Selamat. Amin. Amin. Come on everyone, clap your hands.
Lord has made. I will rejoice and be glad in it. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice everywhere. 'Cause I've got joy, joy of the Lord, giving me strength, filling me over again. I've got joy, joy of the Lord. Now I can see everything you've done for me. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Glad in it. Glad in it. Yes, silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Selamat siang semuanya. Ini ibadah terakhir di hari Minggu ini, tapi sukacita masih tetap terasa ya. Amin. Siapa yang bersukacita pada siang hari ini? Amin. Udah makan semuanya? Berarti masih punya tenaga untuk memuji Tuhan. Ya, mari kita sembah Dia. Tetap dalam hadirat Tuhan, brothers and sisters. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all.
Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all. Jika ini suara hatimu, katakan dengan keras. My heart to the heaven. Yesuslah pusat dari segalanya. Be the center. It's all about you. Yes, it's all about. From my heart to the heavens. Jesus be the center. Sekali lagi katakan, from my heart to the heavens. From my heart to the heavens. Jesus be the Jesus be the center of this church. So every knee will bow, and every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus, the Savior, Jesus the healer, Jesus the Prince of Peace, the Almighty God. We give you all the glory. Say His name, Jesus, Jesus, oh, Jesus. Power in the name of, there's healing in the name of, salvation in the name of. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. The heavens, Jesus be the center. It's all about you. My heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about. One last time. All about Jesus. The heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. At the center of it all. Kau pusatnya Tuhan. You are the center of it all. You are the center of our lives. The center of this church, Jesus. Thank you, Jesus. Center of it all. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk siang hari yang indah ini. Terima kasih untuk semua yang sudah datang ke tempat ini untuk menyembah Engkau. Biarlah jiwa-jiwa ini Tuhan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Biarlah semua pujian, semua tepuk tangan Tuhan hanya untuk merayakan kedahsyatan-Mu Bapa. Kedahsyatan Engkau Allah pemulih, Allah yang baik, Allah yang luar biasa, yang melimpah dengan kasih, Allah yang mulia. Mari kita nyanyikan bersama, brothers and sisters. Yesus,
kemuliaan-Mu berkati hidupku. Semua yang sudah dipulihkan, yang sudah diberkati Tuhan, kita nyanyikan sama-sama. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Cuma saja katakan segala pujian. Kami mau sembah Kau Tuhan dengan hati Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Terima kasih sudah memilih kami Tuhan. Terima kasih sudah mau hadir dalam hidup kami. Kami dari sama Tuhan Kau. Terima kasih sudah memulihkan segala aspek kehidupan kami. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu Bapa. We love you Jesus. Mari kita nyanyikan sama-sama semua. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, kami mau memuji-Mu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku.
kita tetap dalam hadirat Tuhan, kita akan merayakan kelahiran Juru Selamat kita. Kita puji Dia. Biarlah sembah dan puji kita pada siang hari ini boleh menjadi kado yang terbaik buat Tuhan kita. Bukan hanya sembah dan puji kita, tapi juga hidup kita boleh menjadi persembahan yang baik, yang harum di hadapan Tuhan. Sing choirs of angels, sing in exaltation, sing
Karena anugerah Tuhan saya dan saudara di tempat ini. Hanya karena kebaikan Tuhan kita masih bisa menikmati hidup kita. Saat ini Bapak Ibu Saudara, kita merayakan Natal karena kita mau mengingat kembali kebaikan Tuhan. Terang kasih Kristus beribu-ribu tahun yang lalu Dia turun ke dunia agar setiap kita bisa melewati setiap kegelapan-kegelapan yang ada. Bolehkah Bapak Ibu Saudara menyalakan flashlight yang ada di HP? Sambil terus mengingat kebaikan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita di tempat ini. Hadiratnya memenuhi tempat ini. Hadiratnya memenuhi hati dan pikiran kita. Dan kita mengangkat terang yang ada depan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Sadarkah Bapak Ibu Saudara bahwa cahaya terang yang di hadapan kita ini mengingatkan kita bahwa Yesus sudah lahir membawa terang ke dunia ini. Karena dosa manusia terpisah dengan Tuhan. Karena dosa manusia masuk di dalam kegelapan dunia. Tetapi kelahirannya Bapak Ibu Saudara membawa harapan dan membawa keselamatan bagi saya dan saudara. Dia adalah cahaya yang memancar kegelapan. Dia tetap setia. Terangnya datang ke dunia beribu-ribu tahun yang lalu. Sampai hari ini dia tidak pernah berubah. Dia tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara. Bahkan sampai dia datang kali yang kedua, terang itu akan menuntun kita. Mari sama-sama kita ambil waktu sejenak Bapak Ibu Saudara, merenungkan kebaikan Tuhan. Merenungkan kasih Tuhan. Bukan karena kuat gagahnya kita Bapak Ibu Saudara. Tapi dia sudah lahir ke dunia, mati, berkorban, bangkit untuk menyelamatkan kita. Secara pribadi ucapkan terima kasih sama Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putra diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mari kita sambut dia Bapak Ibu Saudara. Sambutlah dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Lagi sekali katakan sambutlah dia. Sambutlah dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Bolehkah beri kemuliaan untuk Tuhan? Makasih Tuhan buat kasih setiamu, buat pengorbananmu.
Makasih buat kehadiranmu di siang hari ini. Saatnya kami ingin mendengarkan isi hatimu, untuk kami bisa mengerti lebih dalam lagi arti dari kelahiranmu, Natal yang sesungguhnya. Urapi hambamu, urapi setiap kami, hamba terbatas. Tapi kami percaya kami punya Roh Kudus yang tak terbatas, yang akan menguasai tempat ini, menjamah melawat setiap kami. Di dalam nama Yesus yang siap belajar, sama-sama katakan amin. Bolehkah beri kemuliaan untuk Tuhan? Dan beri kemuliaan juga untuk tim praise and worship kita yang luar biasa. Bolehkah dua kali yang paling meriah Bapak Ibu Saudara? Oke. Shalom. Bapak Ibu Saudara, sebelum duduk ada waktu 1 menit untuk kita bertemu dengan orang yang di sekitar kita aja sebagai bentuk family time. Dan ada pertanyaan. Dan pertanyaan ini ada 2 orang yang bisa mendapatkan hadiah. Banyak sekali tapi 2 orang cukup, mereka yang paling cepat untuk maju. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat kamu bersukacita di momen Natal? Dimulai dari sekarang. Iya, ayo yang antusias tanyanya, jawabnya juga dengan antusias. Ya, semangat. Ya, untuk 2 orang yang paling cepat ke depan ada hadiah yang disediakan. Ya, siapa yang jawabnya saya bersukacita karena Yesus sudah lahir untuk menyelamatkan saya? Bolehkah jemaat Tuhan, minta maaf yang buat jemaat atau pengerja, pengurus nggak dapat ya. Jadi buat jemaat siapa yang menjawabnya? Oke, silakan maju ke depan. 1 orang lagi Bapak Ibu Saudara. Iya, bantu saya untuk dikasih hadiahnya. Iya, tepuk tangan dong. Kenapa mesti dapat hadiah? Kan kalau hari Natal, merayakan Natal identik dengan hadiah ya Bapak Ibu Saudara. Tapi saya ada hadiah yang lebih luar biasa untuk saya dan saudara sehingga kita bisa semakin diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak alasan orang untuk merayakan Natal ya. Mereka bersukacita, ada begitu banyak jawaban mereka. Ada yang bilang katanya, ya bersukacita dong Pak. Kenapa? Karena kan kita mau dapat THR, kita mau dapat bonus. Karena dapat THR kita bisa beli hadiah, kita bisa beli baju baru, sepatu baru, rumah baru, yang penting jangan istri baru, dan semuanya baru ya. Senang dong Pak ya, karena ini juga Pak, karena kalau misalnya Natal kan akhir tahun kita bisa pulang kampung, jalan-jalan ya. Siapa yang hari ini rencana pengen pulang kampung waktu nanti tanggal 25 atau di tahun baru? Oh enggak ya, berarti kampungnya di Manado semua. Jangan lupa ke gereja, bilang di sebelahnya. Ya, ada begitu banyak alasan, tetapi tentunya sebagai orang percaya kita jangan sampai lupa bahwa alasan kita merayakan Natal adalah karena kelahiran Yesus. Tidak ada yang lain, dibilang di sebelahnya tidak ada yang lain. Nah, makanya judul khotbah hari ini adalah Jesus is the reason for the season. Kelahiran Yesus adalah alasan kita bersukacita merayakan Natal. Firman Tuhan berkata dalam Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar, sukacita besar, perayaan besar. Kenapa? Karena Bapak Ibu Saudara, hari ini, katakan hari ini, telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi ini yang menjadi alasan. Dari tadi dramanya, tadi saya bilang, wah ini mah gak usah khotbah. Dari dramanya tadi udah menjawab apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan kita hari ini. Tetapi kita perlu bukan cuma sekedar lihat drama, apalagi sekarang banyak drama-drama. Tapi kita perlu mendengarkan firman Tuhan. Bilang di sebelahnya, jangan kebanyakan lihat drama. Ya, kita harus mendengarkan firman Tuhan ya. Boleh gak kita pesta? Boleh, tapi jangan berlebihan, karena kalau kita pesta berlebihan jadi pesta pora. Kemarin Bapak Ibu Saudara saya pulang 2 hari lalu,
Sampai di rumah sampai bingung mau pulang lewat mana. Kenapa? Jalannya ketutup, tenda-tenda mulai kebuka. Wah, mereka bikin acara Natal Bapak Ibu Saudara. Di ujung rumah saya muter lihat belakang, di belakang ada lagi. Wah, itu luar biasa. Saya juga suka sih pesta, tetapi selama itu bisa memuliakan nama Tuhan tentunya. Amin. Nah, udah mereka acara Bapak Ibu Saudara. Awalnya ibadah, sampai malam mereka ibadah, habis itu makan-makan. Semakin malam Bapak Ibu Saudara, lagu yang tadinya lagu rohani mulai berubah jadi lagu rohana. Bukan cedak dung-dungnya sih, tapi kata-kata lagunya juga udah menurut saya nggak memuliakan nama Tuhan. Ya, mungkin apa? Mungkin hamba-hamba Tuhannya udah pulang yang diundang. Jemaat udah pulang, jadi tinggal teman-teman aja. Ya udah, yang kue tadinya ada di atas meja berubah jadi apa? Botol Bapak Ibu Saudara. Bilang jadi sebelah pura-pura nintau ngana. Loh, bukankah ini yang sering kali kita temukan Bapak Ibu Saudara? Acaranya oke, dari awal merayakan Natal, bersuka cita oke, masih oke. Tapi kalau semakin malam ternyata terjadi perubahan. Tuh lagu-lagu rohani aja bisa berubah, mereka kreatif sekali. Alangkah bahagianya. Lagu rohani. Semakin malam Bapak Ibu Saudara, udah speakernya gede banget. Ribut, mengganggu tetangga Bapak Ibu Saudara. Apakah itu pesta yang dimaksud, yang memuliakan nama Tuhan Bapak Ibu Saudara? Bukan tentunya, tetapi fenomena yang terjadi bukankah itu kita masih temukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Khususnya orang Manado minta maaf. Kenapa? Karena Manadonya juga di sini ada. Banyak keluarga saya bilang jangan bikin pesta boleh, tapi jangan sampai udah aman kuat, tenang Jo. Pelama lede orang pulang. Nih hamba-hamba Tuhan. Pak Edi lama banget pulang, Pak Noldi, Pak Denny, ini Pak Heri, FCL pulang aja. Kenapa? Mereka udah gak tahan. Kenapa teman-teman kantornya udah pada datang. Mereka tanya udah siapin apa di sana, tenang. Ada di belakang, mari tunggu hamba-hamba Tuhan pulang. Semakin malam Bapak Ibu Saudara. Udah jam 12 masih ribut, itu kan mengganggu ya Bapak Ibu Saudara. Nah sekarang yang terjadi apa lagi? Saya menemukan Bapak Ibu Saudara sekarang kalau nggak salah ya, itu kan udah sempat dikasih anjuran atau mungkin bahkan dilarang. Yang apa tuh yang diitem-itemin tuh? Ya apa Pit? Bukan Pak Pit ya, ada yang namanya Pak Pit. Soeharto Pit, saya coba cari-cari di Google, ternyata itu kebiasaan tradisi dari Belanda yang digunakan mereka, tetapi menurut saya itu sudah keluar dari esensi Natal Bapak Ibu Saudara. Saya pernah ketemu dengan keluarga juga, saya tanya kenapa mesti undang-undang mereka sih ke rumah. Biar tuh anak-anak dengar-dengaran kata. Iya gak gitu juga kali ya. Yang ada anak-anak kan histeris. Lah orang tua aja suka kaget lihat mukanya udah bikin kayak tengkorak begini-begini Bapak Ibu Saudara. Tapi di mobilnya ditulis apa? Yesus telah lahir. Di dalamnya apa? Muka tengkorak. Apakah celebrate? Ada di sini yang masih undang-undang. Bilang di sebelahnya enggak usah angkat tangan merengana sadar. Iya Bapak Ibu Saudara, enggak gitu juga kita mau merayakan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara beberapa dari mereka, saya enggak bilang semua, mereka melakukan itu ada botol di dalam. Oh iya, setelah mereka acara, mereka pasti minum. Kenapa pasti? Saya dulu terlibat di situ. Iya, mobil papa saya sampai rusak gara-gara pakai itu. Dibikin untuk apa? Si pit-pit naik itu. Itu sesuatu yang gak memuliakan nama Tuhan. Nah sebagai orang percaya Bapak Ibu Saudara itu mesti kita tinggalin. Bukan Natal seperti itu yang diharapkan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Iya. Kita jangan takut kasih masukan sama saudara kita, keluarga kita. Hal-hal yang tidak berkenan. Sampaikan aja, mereka mau ikut atau enggak mah ya udah terserah mereka. Tapi bagian kita kan kita udah lakukan. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Hari-hari ini jangan sampai kita takut untuk menyampaikan sebuah kebenaran. Makanya firman Tuhan tuh berkata begini Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita tuh menjadi seperti orang-orang yang dibuatkan oleh Yesaya dalam Matius 15 ayat 8 sampai 9 bilang begini. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Iya, dari mulutnya nyanyi lagu rohani. Tapi sebenarnya hatinya jauh Bapak Ibu Saudara. Ayat 9. Baca bersama. 1, 2, 3. Percuma ibadah Natal. Percuma merayakan Natal. Kita harus sama-sama belajar Bapak Ibu Saudara.
kita beribadah dengan beribadah yang berkenan di mata Tuhan. Kita lagi mau menyenangkan manusia atau menyenangkan Tuhan? Kadang-kadang kita lebih takut, aduh gak enak kan banyak tamu. Pak, ya kita mau nyenengin siapa? Gak apa-apalah tipis-tipis 1 botol aja, tetap di alkohol. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita harus benar-benar sadar bahwa Natal adalah berbicara tentang kelahiran Yesus Kristus. Karena dia adalah juru selamat. Katakan juru selamat. Nah, kata juru ini memiliki arti adalah orang yang ahli atau terampil pada bidangnya. Ya, ada banyak juru masak ya. Ada banyak orang yang juru mudi, juru tulis, juru lukis, juru parkir, juru bicara. Maksudnya bukan tukang gosip, cuman pintar berbicara. Tapi kalau juru selamat ada berapa? Cuman 1, nggak ada yang lain Bapak Ibu Saudara. Nggak ada yang bisa menyelamatkan saya dan saudara. Satu-satunya ahli itu cuman Yesus, katakan Yesus. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 bilang begini, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nggak ada yang lain, jadi nggak usah pindah-pindah ke seberang lain. Enggak usah coba-coba pindah-pindah. Amin. Makanya Bapak Ibu Saudara, Yesus harus lahir karena enggak ada penggantinya, ahlinya cuma dia doang. Sesuatu yang serius harus ditangani oleh ahlinya. Yang setuju katakan amin. Soal penyakit Bapak Ibu Saudara, kalau bisul harus bawa ke ahli enggak? Enggak harus Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang dia bisa sembuh sendiri. Dikasih obat warung aja ya, sedikit tempel-tempel tuh begini, didoain di dalam nama Yesus, dia bisa sembuh. Benar enggak Bapak Ibu Saudara? Enggak usah ke dokter lalu cari dokter ahli, enggak usah, enggak harus. Ya. Kalau misalnya minta maaf kalau ada penyakit kanker perlu ahli enggak? Perlu ahli Bapak Ibu Saudara. Kalau diare perlu ahli enggak? Ke WC nih udah 5 kali, 7 kali, perlu cari ahli enggak? Enggak harus Bapak Ibu Saudara. Di rumah ada obat-obat yang memang dianjurkan bisa untuk penanganan pertama Bapak Ibu Saudara ya. Tapi kalau jantung perlu ahli enggak? Perlu ahli jantung. Kalau jatuh Bapak Ibu Saudara keseleo, perlu ahli enggak? Enggak perlu. Tapi kalau patah-patah, perlu enggak? Perlu ahli tulang Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kalau manusia jatuh di dalam dosa? Ini penyakit yang serius gak Bapak Ibu Saudara dosa? Serius. Gak ada yang lain mau dicari, mau dibawa sentra juga gak ada. Mau bawa di Silom gak ada. Kita cuma bisa cari Tuhan. Cuman dia yang bisa menyelamatkan kita. Makanya dia harus lahir sebagai juru selamat Bapak Ibu Saudara. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara lebih daripada sakit penyakit kita. Lebih dari pergumulan kita soal gak ada duit. Gak ada kue, gak ada baju baru. Lebih dari keinginan kita untuk keluarga kita dipulihkan. Dibebaskan dari dosa itu yang paling utama. Tapi bukankah hari-hari ini ada orang ikut Tuhan cuma mau cari kesembuhan? Cari Tuhan cuma apa? Supaya keuangannya dipulihkan. Cari Tuhan cuma supaya apa? Keluarganya dipulihkan. Bukan gak boleh Bapak Ibu Saudara. Bukan gak boleh. Tetapi yang akar masalah di situ adalah dosa Bapak Ibu Saudara. Roma 6 ayat 23a. Upah dosa adalah maut. Bicara soal apa? Bicara soal kematian kekal. Bicara soal neraka. Dikatakan juga dalam Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Bukan papa mantu, mama mantu, adik ipar, kakak ipar Bapak Ibu Saudara. Bukan teman selmu tetapi dosa karena dialah akar masalah. Kalau dosa diberesin yang lain akan mengikuti. Benar gak Bapak Ibu Saudara? Beri kemuliaan dulu untuk Tuhan. Ini harus menjadi pengertian kita Bapak Ibu Saudara di saat kita merayakan Natal. Ada beberapa hal Bapak Ibu Saudara bagaimana seharusnya kita menyikapi atau respon kita terhadap kelahiran Yesus atau merayakan Natal. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, di saat kita merayakan Natal, kita harus mau mengambil keputusan untuk bertobat. Yesus sudah lahir mati di kayu salib menyelamatkan kita. Tetapi tergantung kita, respon kita seperti apa. Kita mau bertobat sungguh-sungguh atau tidak.
Bertobat bukan artinya sekedar kita ikut New Life, dipulihkan, atau kita ikut KKR, kita merasa dijamah Tuhan, dilawat Tuhan, atau kita dengar firman Tuhan, kita sadar Bapak Ibu Saudara dan kita bertobat. Bukan cuma sekedar itu, tetapi bertobat berbicara kehidupan sehari-hari Bapak Ibu Saudara. Karena setiap hari itu ada dosa yang selalu menarik kita untuk melakukan kesalahan. Berarti pertobatan harus setiap hari. Natal tanpa pertobatan hanyalah perayaan keagamaan. Natal tanpa pertobatan hanya pesta Bapak Ibu Saudara. Meskipun itu pesta tanpa minuman, tapi tanpa pertobatan semuanya sia-sia. Pertobatan bukan sekedar kita rajin ke gereja. Pertobatan bukan sekedar kita menjadi pelayan di gereja. Menjadi WL, menjadi pemain musik, bisa nyanyi lagu rohani yang luar biasa. Itu belum tentu sebuah pertobatan dalam kehidupan kita. Pertobatan bukan karena kita memberi persembahan dan perpuluhan secara rutin. Pertobatan bukan sekedar kita pasang pohon Natal Bapak Ibu Saudara. Tapi pertobatan berbicara kita meninggalkan dosa. Bertobat artinya kita berbalik. Yang tadinya kita hidup di dalam dosa, kita judi, kita mabok, kita hidup dalam perjinahan, kita berjumpa dengan Tuhan, kita berbalik Bapak Ibu Saudara, kita meninggalkan dosa, itu bertobat. Yang setuju katakan amin. Seringkali saya sampaikan Bapak Ibu Saudara, dan saya tidak akan pernah bosan sampaikan. Kalau kita cuman udah sadar ketemu Tuhan, kita menangis keluar air mata, air dari hidung, dari telinga Bapak Ibu Saudara, tapi kita tidak berbalik, itu bukan bertobat. Itu menyesal. Tanya di sebelahnya, kamu udah menyesal atau bertobat? Ini kesempatan kita Bapak Ibu Saudara. Ya, udah mau habis tahun 2025, benar enggak? Menjadi perenungan kita di saat kita merayakan Natal, kita sadar Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita udah bertobat atau belum? Kalau kita ada di jamaah Tuhan nih hari ini nih, putuskan hari ini, saya mau bertobat. Kita sudah enggak mau minum. Telepon di rumah, kasih jangan kasih orang tuh minuman. Diapain bagusnya Bapak Ibu Saudara? Terlanjur beli di jamaah Tuhan, benar nggak Bapak Ibu Saudara? Kita telepon diapain Pak ini bagusnya? Buang. Aduh Pak, mereka belinya juga online, udah pinjam online, pinjol lagi, mau dibuang. Aduh Pak, sayang Pak, disimpan aja di gudang. Jangan, itu nyimpen dosa. Iya, buang aja, buang, benar-benar buang. Pak, belum lunas, buang. Dosa tuh jangan disimpan. Iya, serius. Dosa jangan disimpan, dibuang. Kalau disimpan ada saat-saat kita lihat, aduh, Meitua model begini, Peitua model begini, satu jo. Simpang-simpang, kita berbalik. Efesus 4 ayat 22 sampai 24, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Pengen mendapat yang baru? Pengen mendapatkan sesuatu yang baru, kehidupan yang baru? Yang lama harus ditanggalkan Bapak Ibu Saudara, jangan disusun, jangan dilapis. Ditanggalkan tuh begini. Malu leh. Di antara orang aja ya. Di antara kita. Ini ditanggalkan nih. Ini ditanggalkan. Nah, ini ditanggalkan. Tadi saya udah siapin baju buat ganti meskipun bukan baju baru tapi ketinggalan. Tanggalkan. Kalau ini ditanggalkan baru saya bisa pakai baju yang baru. Sama Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau mengalami kehidupan yang baru, yang lama harus ditanggalkan. Harus dilepas, ditinggalkan Bapak Ibu Saudara, baru bisa pakai yang baru. Nggak bisa dilapis, cuman kadang-kadang kan ada yang suka lapis. Lama-lama kecium, lama-lama ketahuan. Yang suka katakan amin. Nggak usah dilapis-lapis, nggak usah dilapis, bersembunyi di bawah mimbar. Bersembunyi di bawah pelayanan, bersembunyi di bawah titel kita di gereja. Ditanggalkan dosa kita Bapak Ibu Saudara, baru kita bisa mengalami yang baru. Apa yang lama dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara? Mungkin masih suka gosip. Gosip dosa gak sih? Bukan juru bicara itu Bapak Ibu Saudara, beda ya. Ahli bicara sama tukang gosip mah beda.
Jangan diplesetin juru bicara. Itu gosip juga Pak. Enggak, beda. Ya, beda Bapak Ibu Saudara. Apalagi yang mesti ditanggalkan? Mungkin kita masih suka mau make dosa enggak? Ditinggalin, nganape. Kuda merah, kuda putih. Dan selanjutnya takut salah ngomong kan, kepleset nanti kan repot. Di YouTube, nih pendeta udah mau make di mimbar. Ditinggalin Bapak Ibu Saudara. Yang setuju katakan amin. Nah ini udah mau masuk di tahun baru, Natal. Siapa yang suka ke kubur? Biasa kalau ke kubur ngapain Bapak Ibu Saudara? Bawa apa? Bawa apa? Cucur. Oke, bawa apa lagi? Ya? Biapong? Panada? For siapa? For siapa Bapak Ibu Saudara? For opa atau for orang jaga kubur? No, kalau for orang jaga kubur kasih aja pada orang, gak usah baca cerita yang opa. Opa nampak adane, opa pe kesukaan. Icip-icip aja biar sadiki. Opa katu waktu itu paling suka tuh begini. Itu dosa gak Bapak Ibu Saudara? Dosa, ditinggalin. Bilang di sebelahnya kasih tinggal Jo. Kalau datang Mbak bersih-bersih supaya rapi, benar nggak Bapak Ibu Saudara? Itu boleh, tapi jangan ke sana, opa. Kita selamanya ndak ada peitua, bantu akang ke siang. Kita sudah meitua, opa dengan peitua, marah apa papa mamanya ndak kasih. Tolong bilang akang pada orang, opa datang lari kan nyanda. Nggak berusaha menyindir. Menyinggung aja sedikit Bapak Ibu Saudara. Ya kita sama-sama belajar ya. Baru bisa pakai baju yang baru. Memang baru sih. Bukan sombong. Pendeta manusia juga butuh baju. Kalau so jadi saya mau pakai terus. Bilang bertobat. Buat saya dan saudara, enggak ada yang imun dengan dosa. Kita sama-sama belajar untuk setiap hari semakin hidup di dalam kudusan. Di saat salah kita bertobat, Tuhan minta ampun, sesalah. Dia ampuni pasti. Kita berbalik dan kita coba lakukan yang baru. Jangan jatuh di lubang yang sama. Yang suka katakan amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita menyikapi Natal atau respon kita untuk merayakan Natal. Yang kedua adalah mari kita semakin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kalau ada yang sungguh-sungguh berarti ada yang tidak sungguh? Iya Bapak Ibu Saudara. Menurut Bapak Ibu Saudara dikatakan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan itu seperti apa sih? Apakah dengan kita membuat perayaan dan acara Natal yang begitu luar biasa sudah menunjukkan kita orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah ada dengan begitu banyak ayat yang kita hafal lalu kita dikatakan bisa orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Atau mungkin Bapak Ibu Saudara, saya orang yang sangat mengasihi Tuhan, nyanda lihat tapi tato, salib. Kalau itu bisa kita bikin tato besar begini Bapak Ibu Saudara, malintang nih begini. Apakah cukup seperti itu Bapak Ibu Saudara? Malah kalau kita pakai kalung salib, pakai anting salib, pakai tato salib, itu tanggung jawabnya lebih gede. Ya enggak juga pulang kong tersinggung kita semua setrika tapi tato, enggak begitu Bapak Ibu Saudara. Enggak begitu juga. Bukan apa yang di luar, tapi apa yang di dalam. Untuk apa kita bikin tato? Apakah untuk memuliakan nama Tuhan? Banyak hal yang boleh, tapi apakah itu berguna atau tidak? Itu menjadi pertanyaan. Yang setuju katakan amin. Apakah kita tertanam di gereja lokal AB? Itu menjadikan kita orang-orang yang mengasihi Tuhan? Belum tentu. Apakah dengan membangun gereja jadi gembala kita mengasihi Tuhan? Belum tentu. Yohanes 14 ayat 15 bilang begini. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Semua yang firman Tuhan sampaikan kita mau belajar untuk praktek Bapak Ibu Saudara. Kalau disuruh mengampuni boleh enggak? Mau mengampuni enggak? Natal tiap tahun mau mengampuni susah. Level kita harus naik Bapak Ibu Saudara dalam kerohanian kita. Bertumbuh. Kalau cuma soal mengampuni aja kita enggak bisa. Kita perlu datang ke kaki Tuhan. Benar-benar memberikan pengertian. Apalagi pasangan kita yang kita nggak bisa ampuni.
Bagaimana mau mengampuni pasangan kita yang gak bisa, bagaimana bisa mengampuni orang lain. 1 Yohanes 2 ayat 3 bilang begini, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, artinya mengasihi Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Bapak Ibu Saudara, ini berbicara apa? Ketaatan. Ketaatan di sini bukanlah legalisme atau usaha untuk mendapatkan keselamatan, karena keselamatan itu inisiatif dari Allah, Bapak Ibu Saudara. Ketaatan adalah ekspresi kasih dan pengenalan kita akan Allah. Ketaatan adalah jalan untuk menyenangkan Dia yang telah menyelamatkan kita. Ketaatan adalah apa? Ungkapan syukur kita. Bukan kita lagi mengejar keselamatan, kita bersyukur dengan ketaatan kita karena Tuhan sudah mati di kayu salib. Dia lahir dan berkorban buat saya dan saudara. Itu Bapak Ibu Saudara. Siapa di sini yang taat? Taat artinya apa? Tunggu sebentar. Tadi ada yang dapat kado. Yang dapat kado boleh angkat tangan. Tadi ada anak muda, anak muda. Ada anak muda yang tadi dapat kado di awal. Iya, coklat. Iya, boleh maju ke depan sebentar. Tepuk tangan dong Bapak Ibu Saudara. Kadonya mana? Oke. Habis. Ntar aja. Enggak, bercanda aja supaya enggak sepi. Iya. Nah, kamu sukacita dapat kado? Oke. Kamu kira-kira orang yang taat enggak? Cukup taat. Cukup taat, siap, mantap. Oke. Kamu kan dapat kado nih. Boleh enggak minta tolong kadonya kamu kasih sama Bapak yang sana. Minta maaf ya Pak ya. Bapak itu yang lagi duduk. Nah, kasih. Ya. Tepuk tangan dulu. Jadi kadonya udah dikasih ke orang. Kamu tetap kasih sukacita enggak? Tetap ya? Oke deh. Boleh enggak kamu ambil lagi itu? Iya, kan disuruh ambil lagi. Iya, sekarang saya minta kamu ambil lagi. Ya, salam lagi dong. Oke, tadi kan salaman diambil lagi, tetap salaman. Nah, ini taat Bapak Ibu Saudara. Dia taat, bapaknya juga taat. Dan Tuhan bilang kalau orang taat, siapa yang suka memberi dia akan diberi. Tadi Bapak, silakan duduk, terima kasih. Udah memberi, Tuhan bilang beri maka kamu akan diberi. Dapatnya lebih dari Tuhan. Hadiah dari Tuhan selalu lebih di saat kita mau taat. Lebih meriah lagi, memang sulit sih suruh taat. Tapi taat itu seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tuhan suruh A, kita bikin A. Jangan Tuhan suruh bilang A, Tuhan jangan kuat ya. Berat Tuhan, sudah Jo, dia Jo. Masa kita yang mau mengampuni, dia yang salah, harusnya dia yang datang. Dia yang pemimpin, dia yang pendeta, dia yang hamba Tuhan. Dia yang lebih mengenal Tuhan, harusnya dia yang datang. Siapapun harus belajar taat. Kalau Tuhan suruh bilang mengampuni, mengampuni. Beri, beri. Karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia taat, dia tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Yang ketiga dan yang terakhir, belajar sesuatu Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir adalah Bapak Ibu Saudara, di saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bagaimana kita meresponi, pastikan saya dan saudara ada di dalam komunitas rohani. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan, kebiasaan yang baik Bapak Ibu Saudara. Siapa di sini yang suka kalau merayakan Natal sendiri aja? Pak, saya sendiri aja. Ntar kan kalau buat foto-foto bisa selfie, ya kan. Ntar saya beli baju baru bisa pakai cermin. Ada di sini yang begini. Ntar kalau saya beli makan puas Pak, saya beli baju babi putar makan sendiri. Selesai itu Januari. Percaya, percaya harus undang saya Pak Edi, Pak Heri dan semuanya kalau babi putar. Nggak enak sendiri Bapak Ibu Saudara. Kita nggak diciptakan untuk sendiri. Kita diciptakan sebagai satu tubuh, tubuh Kristus. Ada orang-orang lain yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Kita butuh Tuhan. Tapi Tuhan bisa pakai orang lain juga untuk menjadi saluran berkat buat saya dan saudara. Ya, Ibrani 10 ayat 25 bilang begini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan. Bicara tentang persekutuan bersama-sama Bapak Ibu Saudara.
pertemuan-pertemuan beribadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang yang di luar sana, bilang di luar sana. Karena hari ini kita mau bertobat. Dan tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tuhan sudah dekat belum? Semua datang gak Bapak Ibu Saudara? Sebentar lagi dia datang, kesempatannya semakin sedikit. Tahun semakin hari semakin berjalan, umur semakin lama semakin bertambah. Kesempatannya bukan semakin banyak, tapi kesempatannya semakin sedikit untuk kita bisa memperbaiki kehidupan kita. Amin. Kita butuh orang lain. Untuk apa? Untuk kita bisa saling menguatkan. Kita bisa saling melayani. Kita bisa saling mendewasakan Bapak Ibu Saudara. Izinkan Bapak Ibu Saudara digembalakan. Ada Bapak Ibu Saudara yang punya gereja lokal, tertanamlah di gereja lokal Bapak Ibu Saudara. Masuk menangkap visi misi dari gereja. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara tertanam di GBI Gilgal bukan gereja yang sempurna. Tetapi kami terus belajar untuk mempraktekkan apa yang firman Tuhan ajarkan buat kita bersama. Tertanam Bapak Ibu Saudara, kita butuh orang lain. Pak, sama gereja gak sempurna, gereja mana sih yang gak sempurna? Yang sempurna Bapak Ibu Saudara, semua banyak kekurangan. Karena di dalamnya ada orang-orang yang memang gak sempurna, jadi gak mungkin ada gereja yang sempurna. Gereja itu menjadi sempurna karena ada kebenaran firman di dalamnya. Di mana kita mau belajar Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan lupa Bapak Ibu Saudara, iblis itu gak pernah berhenti berusaha untuk mencuri sukacita kita, mencuri keselamatan kita Bapak Ibu Saudara. Itu Bapak Ibu Saudara bisa baca di 1 Petrus 5 ayat 8. Biar di momen Natal ini Bapak Ibu Saudara, kita kembali diingatkan, kita merayakan Natal dengan benar. Kita merayakan Natal bukan tentang kita. Kita merayakan Natal karena semua tentang Yesus. Kita bukan siapa-siapa. Kita gak bisa tanpa Tuhan. Saya sangat bersyukur Natal saya di tahun 2008. Itu perjumpaan saya secara pribadi dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kehidupan lama saya, mabuk, narkoba, macam-macam. 2008 Yesus lahir dalam kehidupan saya. Tuhan bawa saya untuk mengalami hal-hal yang luar biasa lewat proses, enggak tiba-tiba jadi seperti sekarang. Tapi saya mau belajar untuk praktek apa yang Tuhan ajarkan. Biar Natal di momen ini Bapak Ibu Saudara adalah hari kelahiran Yesus secara pribadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Supaya kita merayakan Natal yang berkenan dalam kehidupan kita. Hari ini kita belajar ya Bapak Ibu Saudara. Yesus adalah satu-satunya alasan kita untuk merayakan Natal. Bersukacita. Dan yang perlu kita lakukan, respon kita lewat perayaan Natal ini ada 3 hal. Yang pertama kita harus ambil keputusan untuk bertobat. Yang kedua kita belajar untuk semakin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan yang ketiga kita mau memberi diri ada di dalam komunitas rohani. Ada orang-orang yang Tuhan tempatkan yang membawa kita menjadi dewasa. Hamba selesai Tuhan menyampaikan isi hatimu. Tapi hamba percaya Roh Kudus tidak pernah berhenti menjamah melawat seluruh jemaat GBI Gilgal, jemaat yang hadir di tempat ini. Kami percaya kami pulang, kami merayakan Natal berbeda. Kami merayakan Natal yang menyenangkan hati Tuhan. Natal yang memuliakan nama Tuhan. Makasih Tuhan, di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Bolehkah sekali lagi beri tepuk tangan untuk Tuhan? Ya Bapak Ibu Saudara, sebelum pulang dan menerima berkat Tuhan ada beberapa informasi. Saya mewakili senior pastor GBI Gilgal, Pastor Juan Mogi, sebagai koordinator umum di tempat ini mengucapkan selamat merayakan Natal, selamat menyongsong tahun baru 2026, dan pastikan kehidupan kita menjadi hidup terus yang menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Dan untuk informasi selanjutnya adalah Bapak Ibu Saudara, khususnya anak-anak youth, ibadah youth tetap berjalan seperti biasa Bapak Ibu Saudara, yaitu setiap hari Sabtu pukul 18. Dan untuk youth Sabtu 20 Desember 2025 pukul 17 di lantai 2 akan diadakan year end party. Jadi Bapak Ibu Saudara yang punya anak-anak muda, ayo diajak mereka untuk bisa beribadah bersama-sama di tempat ini. Jangan biarkan mereka pergi dengan suartopit. Dan
Kembali tentunya Bapak Ibu Saudara mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir beribadah di GB Gilgal Manado hari Minggu tanggal 21. Ada 3 kali ibadah dengan WL dan pembicara akan dipimpin oleh Sari Simorangkir. Dan untuk ibadah Natal tanggal 25 Desember akan diadakan hanya 2 kali ibadah. Jadi jangan sampai lupa, yang biasa masuk ibadah 3, ibadahnya ada tetapi hanya 2 kali di jam 9 dan jam 11. Ya, jam berapa Bapak Ibu Saudara? Jam 9 dan jam 11, dan teruslah kita sama-sama beribadah. Bapak Ibu Saudara, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaan dan usahamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah segala rencana, dan percayalah apapun yang dikerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan dan pasti dibuatnya berhasil. Biar sukacita dan damai dan sejahtera Natal menjadi bagian Bapak Ibu Saudara. Dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa, Tuhan kita yang selalu menyertai. Dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudus, Dia akan selalu menghibur, menolong, bahkan membela Bapak Ibu Saudara hari ini. Sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Selamat hari Natal Minggu, Tuhan Yesus memberkati.